Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabiatu wal arba'una. Dan adapun makalah yang ke-47 anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala sudah bersabda. Siapa baginda Nabi? Sidqul mahabbati, adapun kebenaran mahabbah, kebenaran cinta, yang dikatakan cinta itu kok istilahnya itu betul, gitu ya. Itu bisa ditengok fisala sati khisolin, di dalam 3 tingkah atau perkara. Jadi orang tuh dinyatakan cinta betul, ya. Pak Lupi kok dikatakan cinta betul kepada istrinya, umpomo. Tapi ini bukan tentang istri loh Pak Lupi. Ini tentang cinta kita kepada Allah loh. Ya Pak Janis ya. Tidak ada hubungannya dengan perempuan loh Pak Janis ini ya. Tapi kriterianya seperti ini. Cinta itu fisalah sati khisolin. Yang pertama itu ayakhtaro, jika memilih siapa orang yang cinta kalama habibihi, atas ucapan daripada kekasihnya, ala kalami ghairihi, atas ucapan orang lain. Tuh ya, umpama tentang Allah ya pokoknya percaya dari Qur'annya daripada cerita orang lain. Itu umpama kekasihnya Pak Janis ya, entah diceritakan apa kekasihnya Pak Janis itu, asal sudah dikonfirmasi bagaimana Dek, kok ada cerita begini-begini, isu begini, bang begini aku tuh, ya harus percaya dengan kekasihnya tadi, gitu ya. Jangan percaya dengan ceritanya Pak Lupi. Nah, kalau kok ada ragu-ragu ya berarti belum cinta yang hakiki. Pokok dia nggak percaya isu. Dia percaya dengan apa yang disampaikan kekasihnya. Intinya begitu, titik, tidak bisa ditawar lagi. Nah, itu kalau cinta beneran. Kalau masih curiga-curiga, diselidiki ya itu berarti apa? Itu ciri-cirinya Rivita ya, besok kalau nyari ya. Nah, kalau masih termakan isu, nah itu berarti nggak cinta betulan. Qala al-mu'allif rahimahullah, kecuali ada saksi dan bukti lain Rivitaya. Wa yataro, dan memilih siapa orang tersebut mujalisata habibihi, saling duduk dengan kekasihnya. Nah, cuman ini tadi sudah saya pesan loh ya, ini tentang kita dengan Allah, bukan tentang makhluk dengan makhluk ya Pak De ya. Engkau salah paham pula, wah aku harus duduk di sampingnya terus ya, bukan begitu. Nah, harus memilih saling duduk dengan kekasihnya, ala mujalasati ghairihi, atas duduk-duduk dengan selain kekasihnya. Jadi dia sering duduknya itu perkara yang diperintahkan oleh Allah atau menyendiri. Kalau pas tidak ada kebetulan yang diperintahkan Allah, ya dia tidak hadir di situ. Nah, contoh seperti ini, Allah perintah, Nabi perintah untuk tolabul ilmi, ya kita hadir duduk di sini. Senang duduk-duduk dengan apa yang dengan kekasihnya atau yang ada hubungannya dengan kekasihnya. Nah, itu contoh tentang seperti ini, ilmu-ilmu tentang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita wali loh Pak Janis. Ya perkara Pak Janis nggak telap itu ya terserah, yang penting kan ini begini caranya, cara cinta kepada seseorang. Yang dimaksud ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, memilih percaya dengan ucapan kekasihnya. Artinya memilih percaya dengan ucapannya Allah dan Rasul.
atas ucapannya orang lain. Yang kedua, wis pokoknya senang duduk dengan dia, senang ketemu terus. Andaikan kok berbuat itu ya sesuai dengan apa yang perintahnya, sesuai dengan apa anjurannya. Oh, main ke tempat Pak Janis ya karena perintahnya Allah silaturahmi. Oh, ngasih duit ya karena perintahnya Allah yaitu sedekah dan lain sebagainya. Wayah taroh dan memilih ridho habibihi kepada ridhonya kekasihnya. Ala ridho goirihi atas ridho selain kekasihnya. Apa yang disenangin Allah dan Rasul? Nah, itu yang dicarinya. Apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul? Itu yang dicarinya. Nah, tidak memilih yang lainnya. Ini yang dipilih kesenangannya ridhonya syaitan. Ya, nah, ya repot. Ridhonya hawa nafsu. Ngapa Pak Janis kok juga-juga? Wah, aku seneng ini. Wah, itu yang ridho nafsunya dengan syaitannya. Allah nggak ridho. Nah, itu ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa orang itu cinta betul. Yang pertama, memilih percaya ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Nggak urus. Macam sahabat Abu Bakar itu loh. Diceritai baginda Nabi, aku tadi mi'raj wahai Abu Bakar. Ya langsung percaya. Nah gitu. Lalu sampai di apa itu namanya? Diusili atau ditanyoi sama orang Quraisy lainnya. Ya kan? Wah, enggak mungkin Abu Bakar sudah gila, nak katamu nabimu itu. Nah, apa kata sahabat Abu Bakar? Andaikan beliau bilang Ka'bah yang warnanya hitam tuh beliau bilang putih ibaratnya, maka aku lebih percaya ucapannya. Walaupun mataku melihatnya itu hitam. Tapi kalau dia mengatakan itu putih, tetap aku lebih percaya dia. Itu saking cintanya. Kalau kita kan tidak begitu Pak Rozak. Entah iya tidak. Itu pula ya kan. Jadi belum sudah ragu-ragu. Kalau sahabat Abu Bakar tidak. Bahkan tembok ini kalau warnanya putih, Nabi mengatakan itu hijau katanya, dia tetap percaya perkataannya Nabi daripada apa yang dilihatnya langsung. Nah, itu saking ibarat tanda bahwa orang itu cinta betul. Yang kedua itu tadi memilih sering duduk-duduk bercengkrama dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Yang ketiga, dia tetap memilih apa yang disenangi kekasihnya daripada yang lainnya. Itu begitu. Kenapa kok begitu? Fa inaman akhabba syai'an. Maka sesungguhnya adapun seseorang itu akhabba, cinta siapa seseorang syai'an kepada sesuatu, bahwa maka adapun orang tersebut itu abdu sebagai budaknya. Contoh dulu Pak Janis ingat gak ketika cinta dengan istrinya yang dulu, ya kan? Nah, pesan apa ya? Nanti beliau suruh ke sini ya. Nah, walaupun tidak punya duit, walaupun jalan kaki malam-malam gelap-gelap, tetap datang. Wah, ya, karena kekasihnya ingin ketemu. Lah begitulah kita dengan Allah Taala. Jadi ini jangan dibayangkan kok hamba loh ya. Jangan dibayangkan manusia dengan manusia loh. Ini manusia dengan manusia tadi saya cuma untuk mencontohkan. Nah, ini ya kita kepada Allah gitu loh. Wa qala dan sudah berkata siapa Yahya bin Mu'ad. Wa misqalu khardalatin dan sepadan sebesar biji yang paling kecil. Biji sawi atau biji paling kecil lah. Min hubbillahi dari cinta kepada Allah itu uhibbu lebih akhabba lebih aku cintai ilayya bagiku min ibadati sab'ina sanatan dari beribadah 70 tahun. Sedikit saja rasa cinta kepada Allah itu menurut Yahya bin Mu'ad bagi dia itu lebih dia senangi daripada beribadah 70 tahun. Karena cinta itu tadi, bahasa cinta itu repot. Wong taek lincung yang rasa coklat aja, Bu. Bayangin. Itu.
Lah wong Allah wae nak diapa, nak digugat ya kan. Kalau mati di mana kuburnya akan kutanyakan kepada Tuhan, di mana kuburnya, lah coba. Tidak gila seperti itu ya kan itu. Tapi itu tadi bahasa cinta itu jangan dihukumi bahasa syariat. Enggak bisa Pak Lupi yang hukumi terus wah syirik itu ya enggak bisa. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, cerita-cerita kan banyak itu ya kan. Kadang karena tidak dapat orang tuh tahan dia bunuh diri. Kalau yang apa itu karena saking cintanya tapi cinta yang keliru. Kalau yang seperti itu Pak Lupi ya, bujang gadis yang disir si A, rupanya dia nungguinya sudah 5 tahun ya kan. Nah, rupanya dia cuma tugas jagoi anak orang we, jagoi jodohnya kan kanti. Rupanya nikah dengan orang lain. Nah, frustasi pula. Minum yang bikin apa akalnya hilang ya bodoh. Enggak usah begitu. Kalau dengan makhluk enggak boleh begitu. Kalau dengan Allah boleh. Itu ya. Wong kanti yang enak-enak kok kita yang saro. Ya goblok men Pak Lupi ya. Nah itu ya. Yo kanti yo nikah yo kita nikah juga. Lah caranya begitu. Tapi itu Pak yang paling dicintai itu cinta yang keliru tadi. Cinta dengan makhluk itu keliru. Wal maqalatu, andaikan kok boleh cinta dengan makhluk karena perintahnya Allah. Contoh suruh mencintai Nabi, suruh mencintai ulama, suruh mencintai orang-orang tua kita. Nah, itu ya. Atau kemarin tuh suruh menghormati orang-orang yang tua, menghormati para ulama, lah itu baru dibenarkan. Wal maqalatu dan adapun maqalah asaminata yang ke asaminatu yang ke-8 wal arbauna dan 40. Maqalah yang ke-48. An Wahbi bin Mambihi dari Wahab bin Mambih. Al-Yamani dari daerah Yaman, yang golongan Yaman, ya Al-Yamani ini. Apanya itu gelarnya? Radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada Wahab bin Mambih. Maktubun itu tertulis fit Taurati di dalam kitab Taurat. Apa harisun harisun maktubun itu tertulis fit Taurat dalam Taurat. Harisun adapun orang yang apa ya seneng rakus berhasrat itu fakirun orang yang fakir atau butuh. Ayat atau libu artinya nggak pas ya. Maktubun fit Taurat al kharisu fakirun adapun, nah gitu loh ya. Tertulis di dalam kitab Taurat orang yang apa tuh cinta yang terlalu itu fakirun orang yang fakir. Atau libu artinya orang yang menginginkan lisaiin kepada sesuatu bijtihadin dengan sungguh-sungguh fi isobatihi di dalam mendapatkan daripada barang tersebut itu fakidun akan kehilangan lima kepada sesuatu yahtaju yang membutuhkan siapa orang tersebut ilahi kepada barang tersebut. Orang yang cinta buta, orang yang cinta sesuatu kok ibaratnya itu berlebihan, dia akan kehilangan segala sesuatu yang dia butuhkan. Bisa dipahami itu? Orang yang mencintai sesuatu yang berlebihan, dia akan kehilangan sesuatu yang dia butuhkan. Karena tidak diperhatikan butuhnya apa. Di dalam menemukannya atau mendapatkannya. Tolibun arti at-tolibu orang yang mencari lisain kepada sesuatu bijtihadin dengan sungguh-sungguh fi sobatihi di dalam mendapatkannya itu fakidun akan kehilangan lima kepada segala sesuatu yahtaju yang dia butuhkan ilahi kepada ma. Tuh ya. Itu begitu.
Orang umpama ya kan yang dicarinya tuh karir terus nggak mikir bojo-bojo. Ya akhirnya yang dibutuhkan tiap malamnya tuh kehilangan. Nah, gitu. Contohnya tuh begitu. Karena mencari sesuatu yang ya apa yang dibutuhkan tidak tercapai. Kerja terus. Ya akhirnya apa yang dibutuhkan ya istirahat apa tuh tidak didapatkannya. Yang dibutuhkannya padahal itu. Wa ingkana, dan jika kok ada siapa orang tersebut itu malikut dunia, memiliki wa ingkana, dan jika kok ada apa malikut dunia, orang yang memiliki dunia, aima artinya segala sesuatu bainas sama antara langit wal ardi dan bumi, minal amtiati dari semua kenikmatan-kenikmatan, wal jauhari dan juga perhiasan, wal muti'u dan orang yang taat lillahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, wa mutoin dan juga orang yang taat linasi kepada manusia, wa ingkana walaupun ada apa siapa man al muti'u orang yang taat tadi itu mamlukan seorang budak, abdan sebagai hamba linasi kepada manusia. Piye iki maksudnya iki? Jadi tertulis dalam kitab Taurat, orang yang bersemangat berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu itu adalah orang yang fakir. Dan jika kok dia ingin memiliki dunia, piye iki maksudnya? Orang yang mencintai sesuatu itu dia akan kehilangan sesuatu. Walaupun dia memiliki dunia dan juga taat kepada Allah dan taat kepada manusia. Wal qani'u, dan adapun orang yang qanaah, ay as-sakinu artinya orang yang tenang apa al-qalbu hatinya, ingda adamil ma'lufati, di dalam tidak adanya bergaul. Warido dan ridho bi kismatillahi ta'ala dengan apa itu namanya bagian dari Allah Subhanahu wa taala, itu goniyun orang yang kaya, wa ingkana walaupun ada siapa orang tersebut itu jai'an orang yang kelaparan. Orang yang qanaah itu disebut orang yang kaya walaupun dia orang yang lapar. Itu begitu. Orang yang cinta sesuatu maka dia akan membutuhkan sesuatu tersebut walaupun dia mempunyai dunia dan isinya. Orang yang taat kepada Allah, dia sebenarnya taat kepada manusia walaupun dia itu seorang hamba saya. Nanti dipahami ya. Orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya walaupun dia dalam keadaan lapar. Itu loh ya. Orang yang cinta kepada Allah itu disebut fakir. Orang yang qanaah disebut orang yang kaya walaupun dia kelaparan. Ini yang atas tadi loh. Orang yang atas tadi al-kharisu fakirun gitu ya. Orang yang itu piye maknanya Pak tadi artinya Pak? Tertulis di dalam kitab Taurat, orang yang rakus adalah fakir walaupun ia memiliki dunia dan isinya. Terus orang yang taat kepada Allah akan ditaati manusia walaupun dia seorang hamba saya atau budak. Wal qani'u, dan orang yang qanaah atau menerima daripada takdirnya Allah yang disebut qanaah tadi, dia tenang hatinya walaupun tidak ada segala sesuatu apa yang ada di dirinya, dan dia ridho atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, itu ghaniyun orang yang kaya walaupun dia dalam keadaan lapar. Nah, itu baru ketemu ya. Jadi gini, orang yang apa tadi? Haris tadi? Orang yang rakus itu adalah orang yang melarat. Nah, gitu aja lah artiannya ya. Orang yang rakus adalah orang yang melarat.
atau orang yang fakir, walaupun dia mempunyai dunia dan isinya. Orang yang taat kepada Allah akan ditaati manusia walaupun dia seorang hamba sahaya. Orang yang qanaah dia adalah sebenarnya orang yang kaya walaupun dia dalam keadaan lapar. Nah, itu begitu nanti artikannya ya. Ini dikisahkan. Warobat dan lari siapa imro'atun seorang perempuan asirotun yang ditawan min biladil kafir minal biladil kufri dari negaranya orang kafir. Wa masad dan berjalan siapa perempuan tadi mi'atai farsahin 200 pos. Lam takul yang tidak makan siapa perempuan tadi syai'an kepada sesuatu. Jadi ada kisah seorang perempuan itu dia melarikan diri ketika ditawan orang kafir. Maka dia berjalan berlari kira-kira 200 pos. 200 pos itu kalau 16 pos itu 84 kilo kira-kira. Berapa kira-kira? 84 kali 3. Dia tidak makan sedikit pun. Fasu'ilat maka ditanyai siapa perempuan tadi, kaifa bagaimana? Kowiti, kuat siapa engkau alamasi dengan atas berjalan bila aklin dengan tanpa makan. Kamu kok berjalan sejauh 200 pos tadi, kamu tanpa makan, kok kamu telap? Itu bagaimana? Faqalat maka lalu berkata siapa perempuan tadi, ulama jitu. Ketika lapar siapa saya, qara'tu qul huwallahu ahad salah sama rotin. Ketika saya merasa lapar, qara'tu membaca siapa saya, qul huwallahu ahad, yaitu surat Ikhlas. Salah sama rotin 3 kali fa'asba'u maka lalu kenyang siapa saya, tirulah. Kalau enggak kelaparan nian kau. Ini wali yang begini ini Pak De ya. Jadi wali-walinya Allah Pak Rozak ya, jangan ditiru. Kaget Pak Rozak niru ini, asal lapar qul huwallahu ahad. Kalau kok sudah walinya nian ya enggak apa-apa. Wong Allah yang memberi makan, Allah yang mengenyangkan. Ini laung kita masih bingung kok, masih ragu-ragu dengan apa kepada Allah kok aneh-aneh ya. Jangan, kalau sudah walinya Allah ya enggak apa-apa. Ya. Seminggu enggak makan, sebulan enggak makan ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita yakinnya belum seperti itu, cintanya kita kepada Allah belum seperti para wali-wali itu jangan. Jangan ya Dik ya, nah gitu kalau dalam apa tuh kan itu. Bahaya. Jangan ditiru Rivita ya. Lapar ya makan. Bahaya ya. Nah ini kan ditanya, kamu kok bisa berjalan dari sini sampai Lampung kok enggak makan tuh bagaimana? Kan gitu ceritanya ini. Wah, bukan puasa Pak di sini dia tuh. Asal dia terasa lapar, baca kulhu 3 kali. Kan begitu. Kalau puasa Bang Edi masih berbuka, kadang belum sampai sore lah berbuka ya kan. Kalau ini enggak, pokoknya asal lapar baca qul huwallahu ahad 3 kali. Wah, berarti besok kalau saya puasa macam itu tes lah. Nanti ya lapar nian. Nah, ini untuk wali-walinya Allah. Jadi dalam makalah yang ke-48, barang siapa kok istilahnya itu rakus, dia adalah orang yang kere atau fakir, walaupun dia memiliki dunia dan isinya. Orang yang taat kepada Allah maka akan ditaati manusia walaupun dia seorang hamba. Orang yang istilahnya tuh qanaah, nerima pas takdir Allah, maka dia berarti orang yang kaya walaupun dia dalam keadaan lapar. Wal maqalatu tasi'ata wal arbauna. Dan adapun makalah yang ke-49. Wal maqalatu tasi'atu wal arbauna. An ba'dil hukama'i dari sebagian ahli hikmah radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari ba'dul hikmah. Man adapun barang siapa itu arafa mengenal Allah kepada Allah, lam yakun maka tidak akan ada lahu bagi orang tersebut ma'al kholqi beserta makhluk apaladatun rasa enak, rasa nyaman. Orang kok sudah ma'rifat kepada Allah, tahu tentang Allah, ya dia tidak akan nyaman dengan makhluk. Nah, tadi seperti tadi, dia kok ibaratnya nyaman dengan kekasihnya, ya enggak nyaman dengan selain
kekasihnya. Orang kok tahu tentang Allah, tentang kehebatan kekuasaannya Allah, ya dia tidak akan bahagia atau tidak akan nyaman, merasa enak dengan selain Allah. Waman dan barang siapa itu arofa, mengetahui dunia kepada dunia, bi'annaha bahwa sesungguhnya dunia itu faniyatun akan rusak, lam yakun maka tidak akan ada lahu kepada orang tersebut fiha di dalam dunia apa rogbatun rasa cinta atau rasa ingin. Pokoknya dunia itu ya yang datang gitu ya dikelola. Jadi dunia itu di tangannya bukan di hatinya. Nah, itu ya. Asal kok dunia itu masuk di hati, maka akan merutuk. Contoh begini. Pete lagi tidak apa-apa Pak Janis ya? Sawit lah, sawit ganti, jangan pete ya kan? Kalau sawit itu di hati kita ya kan, kita jadikan tujuan nian, hilang satu tandan, dua tandan, nah itu sudah merutuknya 7 tahun tidak habis. Karena apa Pak Dewa? Sawit tadi dalam hati kita. Tapi kalau cuma dalam kekuasaan kita hilang ya sudah, tidak ada rasa hatinya. Nah, artinya sawit tadi tidak di hati, cuma di tangan. Jadi yang merutuk itu wajar, tapi tidak seperti 7 tahun tadi merutuknya. Itu Pak Janis ya. Nah, jadi kalau pete itu ibaratnya hanya kalau dimiliki karena Allah ya milikku, ya kalau enggak ya karena enggak di hatinya. Ya tidak ada mengenang di hati, ya kan? Walaupun aku tungguin Pak, sampai sore tegonian lah yang ngambil, diambil duluan. Nah, enggak begitu. Nah, karena tidak di hati tadi. Nah, kan itu. Hanya di mata dengan di tangan, kan gitu. Tidak ada akan rasa penyesalan. Nah, gitu. Sudah bisa dipahami itu ya. Jadi barang siapa kok mengenal Allah, dia tidak akan nyaman dengan selain Allah. Barang siapa kok mengenal dunia, maka tidak akan memasukkan dunia itu ke dalam hatinya. Ya, artinya tidak begitu cinta dengan dunia. Cintalah kepada cewek cuanti. Ya, cantiknya itu berapa tahun, ngel-ngeli ya iya nyusahkan ya kan. Nah itu begitu Pak ya. Pokoknya ya ada di hadapannya, dinikmati sebagai nikmatnya Allah. Nah, gitu. Jangan kok ibaratnya sampai dia di hati, diambil orang ya sudah nyari gantinya lagi itu itu Pak Janis begitu ya. Jadi tidak susah hatinya. Nah itu macam Pak Rosyak dulu, tidak dapat lagi ya nyari lain lagi ya kan. Nyatanya Pak Rosyak dapat terus, Badur ya dapat terus ya karena perempuan tadi tidak di hatinya, dunia tadi tidak di hatinya. Ya seneng asal perintah Allah suruh nikah gitu ya sudah enggak di hatinya lagi. Bal ihtarodaro balik memilih dunia al-baqiyati yang selama-lamanya, yang tetap. Wa amila dan beramal laha untuk untuk hari atau akhirat lah. Rumah yang selama-lamanya itu berarti akhirat, itu begitu. Waman dan barang siapa itu arofa mengetahui adlallahi kepada keadilannya Allah Ta'ala, lam yataqaddam tidak akan mendahulukan ilahi kepada orang tersebut apa al-khosoma'u merutuk atau padu apa? Bahasa Indonesia padu apa Pak Janis? Nah, bertengkar atau merutuk ya. Ailam yakbalu artinya tidak menerima alaihi kepada orang tersebut li'annahu alaihi kepada merutuk atau bertengkar. Jadi orang kalau sudah tahu keadilannya Allah ya enggak akan merutuk-merutuk. Enggak punya mobil ya enggak merutuk, belum punya motor ya enggak merutuk, belum punya bini ya enggak merutuk, belum punya suami ya enggak merutuk. Nah, gitu ya. Ya karena tahu bahwa Allah itu bersifat adil. Mungkin kalau begini duluan, nah mungkin entah apa yang terjadi, ya kan gitu. Kalau kedian-kedian kan nanti dapat yang elok, mungkin kan gitu. Bisa jadi Pak De ya. Itu begitu. Nah, Rifita ya. Nah, itu ya. Cara dengar apa turu? Alam yakbalu alaihi artinya tidak menerima alaihi kepada tidak terima tadi atau merutuk tadi. Li'anahu karena sesungguhnya keadaan itu kotaroka terkadang meninggalkan siapa orang tersebut al-husumata kepada merutuk tadi. Kama seperti keadaan qala yang sudah berkata siapa al-Hasanu Hasan rahimahullah. Mana adapun barang siapa itu arofa mengenal Allah kepada Allah
ahabba, maka akan mencintai siapa orang tersebut kepada Allah. Waman, dan barang siapa itu arofa, mengetahui dunia kepada dunia bahwa akan ditinggalkannya dan menjadi merepotkannya, karoha, maka akan benci siapa orang tersebut kepada dunia. Wis mbuh telap ora Pak Janis, pokoknya tulisannya ngono diwaca. Olal malih Ibrahim pete brutuk Pak, apalagi kok lainnya umpama kan ya selatihan. Wa qala, dan sudah berkata siapa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, fama hiya illa jifatan mustakhilatan alaiha kilabun hammahunna ijtadabaha. Fama hiya, maka tiadalah adapun dunia itu illa jifatan, kecuali bangkai, mustakhilatan, yang mustahil alaiha, bagi dunia tersebut. Apa? Kilabun, anjing. Macam mana tulisannya tuh Subhan? Hammahuna, menuju benar-benar kepada dunia, itu ijdabaha, akan menarik orang tersebut kepada dunia. Fa'ing tajtanibaha, jika kau meninggalkan siapa orang tersebut kepada dunia, kungta, maka akan ada siapa engkau itu saliman, selamat li ahliya, bagi ahlinya dunia. Wa ing tajtadaba, jika menarik siapa engkau kepada dunia, nazaatka, maka akan menarik apa dunia kepadamu, kala baha, kepada sifat anjingnya dunia. Dunia tiadalah kecuali hanya bangkai, dan yang ada di dunia adalah anjing-anjing dunia. Jika engkau menginginkan dunia tersebut, maka akan tertarik oleh dunia tersebut. Jika andaikan engkau meninggalkan dunia tersebut, maka engkau akan selamat dan juga ahlinya dunia. Jika engkau tertarik kepada dunia, maka akan menarikmu anjing-anjingnya dunia. Wal maqalatu al-khamsuna, dan adapun maqalah yang ke-50. An Abil Fuyaidi Dinnuni al-Misri wa ismu Sauban, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah terus ngantuk.